Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the world. Teori kognitif sosial. Pengertian kognitif sosial. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap. Individu juga melihat model atau contoh-contoh untuk mempelajari kesesuaian perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Lalu ada Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Alberta, Kanada pada 1925. Dia memperoleh gelar doktornya dalam bidang psikologi klinis di University of Iowa, di mana arah pemikirannya dipengaruhi oleh tulisan Miller dan Dollard pada tahun 1941 yang berjudul Social Learning and Imitation. Setelah sampai di Stanford University pada tahun 1950-an, Bandura memulai sebuah program penelitian yang mengeksplorasi pengaruh-pengaruh terhadap perilaku sosial. Dia yakin bahwa teori pengkondisian yang populer pada saat itu menawarkan penjelasan yang tidak lengkap mengenai diperolehnya dan dijalankannya perilaku yang prososial dan yang menyimpang. Penelitian Bandura mencakup banyak masalah yang bersifat sentral untuk teori belajar sosial, dan lewat penelitian itu, teorinya dipertajam dan diperluas. Penelitian ini meliputi studi tentang imitasi dan identifikasi, perkuatan sosial, perkuatan diri, dan pemonitoran serta perubahan tingkah laku melalui pemodelan. Self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Keyakinan ini bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir atau melekat secara permanen pada diri setiap peserta didik, tapi terbentuk melalui pengalaman belajar yang mereka jalani. Proses pembelajaran yang dirancang dengan baik mampu memberikan pengalaman bermakna yang kemudian menumbuhkan serta memperkuat self-efficacy. Konsep self-efficacy menurut teori kognitif sosial. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti bergerak, dan dalam konteks pendidikan dipahami sebagai dorongan internal maupun eksternal yang membuat seseorang berperilaku, memilih tindakan tertentu, serta mempertahankan usahanya untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang utama. Yang pertama dari sisi behavioristik, motivasi erat kaitannya dengan penguatan atau reinforcement, seperti pujian, penghargaan, atau hasil belajar yang memuaskan, yang mampu mendorong semangat siswa. Sementara dari sisi kognitif, motivasi dijelaskan melalui tiga kerangka, yaitu drive theory atau dorongan bawaan sejak lahir, hierarchy of needs atau motivasi berdasarkan kebutuhan individu, dan self-control theory atau motivasi muncul lebih kuat ketika individu memiliki kebebasan menentukan pilihannya. Dalam pendidikan, motivasi akademik siswa merupakan proses yang menjelaskan alasan mereka melakukan aktivitas belajar tertentu yang ditentukan oleh kebutuhan, keyakinan, dan tujuan pribadi. Motivasi ini memengaruhi sejauh mana siswa bertahan dalam tugas, konsistensi usaha yang dilakukan, dan kekuatan dorongan untuk mencapai keberhasilan. Dengan kata lain, motivasi akademik bukan hanya tentang keinginan untuk belajar, tetapi juga mencakup kemampuan mengatur pilihan, usaha, dan ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas serta mencapai prestasi belajar. Faktor internal dan external.
Faktor utama yang mempengaruhi motivasi belajar sangat beragam. Di antaranya adalah faktor internal, seperti kepercayaan diri, minat belajar, dan pengelolaan diri. Dan adapun yang eksternal seperti dukungan sosial, lingkungan belajar, dan peran guru. Yang pertama, kepercayaan diri atau self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam menyelesaikan tugas akademik. Siswa dengan self-efficacy tinggi biasanya lebih berani mengambil resiko, tekun menghadapi kesulitan, serta tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Sebaliknya, siswa dengan self-efficacy rendah cenderung menghindari tantangan, kurang terlibat dalam pembelajaran, dan mudah kehilangan motivasi. Yang kedua ada orientasi tujuan belajar atau goal orientation. Orientasi tujuan adalah alasan atau dasar yang melatar belakangi seseorang dalam melakukan aktivitas belajar. Terdapat dua jenis orientasi yaitu mastery goals yang menekankan pada pemahaman dan penguasaan materi serta performance goals yang lebih berfokus pada perbandingan hasil dengan siswa dengan orientasi mastery biasanya lebih bersemangat, termotivasi secara intrinsik, dan mampu bertahan meskipun menghadapi kegagalan. Sedangkan siswa dengan orientasi performa seringkali terjebak pada kecemasan akademik, terutama jika berorientasi menghindari kegagalan. Yang ketiga ada minat belajar, yang merupakan ketertarikan emosional dan kognitif seseorang terhadap suatu mata pelajaran. Siswa yang memiliki minat tinggi akan lebih fokus, lebih gigih, dan lebih rela meluangkan waktu dalam proses pembelajaran. Siswa dengan orientasi mastery biasanya lebih bersemangat, termotivasi secara intrinsik, dan mampu bertahan meskipun menghadapi kegagalan. Sedangkan siswa dengan orientasi performa seringkali terjebak pada kecemasan akademik, terutama jika berorientasi menghindari kegagalan. Yang ketiga ada minat belajar, yang merupakan ketertarikan emosional dan kognitif seseorang terhadap suatu mata pelajaran. Siswa yang memiliki minat tinggi akan lebih fokus, lebih gigih, dan lebih rela meluangkan waktu dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada pengelolaan diri atau self-regulation, yang merupakan kemampuan individu untuk merencanakan, mengatur, memantau, dan mengevaluasi perilaku belajarnya secara sadar. Self-regulation melibatkan strategi seperti manajemen waktu, perencanaan tujuan, pemilihan metode belajar yang sesuai, serta refleksi diri. Self-regulation juga erat kaitannya dengan self-efficacy, sebab keyakinan diri akan memperkuat motivasi untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan belajar. Yang kelima ada ketelitian dan kedisiplinan, merupakan faktor internal yang sangat berhubungan dengan motivasi belajar. Ketelitian mencerminkan sikap terorganisir, teliti, dan bertanggung jawab, sedangkan kedisiplinan menjadi penggerak utama yang menjaga konsistensi belajar. Yang keenam ada dukungan sosial, yang merupakan dukungan sosial dari keluarga, guru, maupun teman sebaya memiliki peran besar dalam menjaga motivasi belajar. Dukungan ini dapat berbentuk dukungan emosional seperti empati dan penerimaan, dukungan instrumental berupa bantuan konkret, maupun dukungan informasional berupa arahan dan nasihat. Yang ketujuh ada lingkungan belajar yang mencakup kondisi fisik, sosial, dan psikologis yang memengaruhi jalannya pembelajaran. Lingkungan fisik seperti pencahayaan, ventilasi, dan tata ruang kelas yang nyaman akan meningkatkan konsentrasi dan keterlibatan siswa. Lingkungan sosial, terutama interaksi dengan guru dan teman sebaya, dapat memberikan dukungan emosional dan akademik yang memperkuat motivasi. Sementara itu, lingkungan psikologis seperti iklim kelas yang positif dan rasa aman juga berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang efektif harus mengintegrasikan ketiga aspek ini agar siswa dapat mencapai hasil akademik yang optimal. Dan yang kedelapan ada lingkungan keluarga dan teman sebaya. Jadi keluarga adalah institusi pertama yang membentuk nilai, keyakinan, dan perilaku anak. Penerapan teori kognitif. Pembelajaran observasional menurut Bandura menekankan pada dua aspek penting, yaitu modeling dan self-efficacy. Modeling terbagi menjadi live modeling, yaitu contoh perilaku yang ditunjukkan langsung oleh orang terdekat seperti keluarga, teman, atau guru, dan symbolic modeling, yaitu contoh perilaku yang diperoleh melalui media massa, tokoh sejarah, maupun tokoh fiksi yang dikagumi. Proses belajar observasional berlangsung melalui beberapa tahap, terutama perhatian dan identifikasi. Pada tahap perhatian, siswa harus benar-benar fokus terhadap perilaku model, sedangkan pengalaman dan penguatan sebelumnya akan memengaruhi sejauh mana perhatian itu tercurah. Selanjutnya, melalui identifikasi, individu tidak hanya meniru perilaku, tetapi juga berusaha menyesuaikan diri hingga menjadi seperti model yang diamatinya.
Dalam teori ini, self-efficacy menjadi kunci keberhasilan belajar karena keyakinan diri akan kemampuan pribadi membuat seseorang lebih siap melaksanakan tugas, menguasai materi, serta mampu beradaptasi dengan situasi menantang, seperti menghadapi ujian. Dengan demikian, pembelajaran observasional tidak hanya menghasilkan peniruan perilaku, tetapi juga membentuk rasa percaya diri yang mendorong keberhasilan akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi teori kognitif di sekolah. Teori kognitif sosial menekankan bahwa belajar bukan hanya hasil stimulus dan respon, tetapi juga dipengaruhi oleh proses mental, interaksi sosial, serta pengalaman individu. Piaget menjelaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, serta guru perlu memberikan kesempatan siswa untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan lama agar dapat memahami konsep secara mandiri. Sementara itu, Brunner dengan konsep discovery learning menekankan pentingnya melibatkan siswa dalam proses penemuan melalui eksplorasi, pemecahan masalah, dan pengalaman langsung. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mengingat informasi, tapi juga belajar berpikir kritis, kreatif, dan memiliki motivasi belajar intrinsik. Implikasi dari teori kognitif bagi pembelajaran adalah guru harus menyesuaikan strategi mengajar dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Konsep yang abstrak sebaiknya dikonkretkan, terutama bagi siswa usia dini, melalui contoh nyata atau pengalaman langsung agar mudah dipahami. Selain itu, guru juga perlu menciptakan suasana belajar yang interaktif dan memberi ruang bagi siswa untuk berpikir mandiri. Dengan begitu, teori kognitif membantu membentuk pembelajaran yang lebih bermakna, berpusat pada siswa, serta menumbuhkan kemandirian dan sikap belajar berkelanjutan. Studi kasus dan artikel jurnal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel secara terukur, yaitu gegar budaya atau culture shock sebagai variabel bebas atau independen, dan motivasi belajar sebagai variabel terikat atau dependen. Analisis data menggunakan teknik statistik korelasi produk momen yang memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara tingkat gegar budaya dengan tinggi rendahnya motivasi belajar mahasiswa perantau. Instrumen penelitian berupa skala kuesioner yang masing-masing disusun berdasarkan teori yang relevan dan telah melalui uji reliabilitas dan validitas. Yang pertama adalah skala motivasi belajar. Skala ini disusun berdasarkan teori Setiawan 2010 yang membagi motivasi menjadi dua jenis. Itu motivasi intrinsik, itu dorongan dari dalam diri individu seperti rasa ingin tahu, kepuasan pribadi, dan cita-cita. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar seperti nilai akademik, pujian dari orang lain, atau tuntutan orang tua. Skala ini terdiri dari 18 butir pernyataan yang harus dijawab oleh responden berdasarkan kondisi yang mereka alami. Pertama adalah hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,680, yang berarti skala ini memiliki tingkat keandalan yang cukup baik. Yang kedua adalah tingkat diskriminasi butir, berkisar antara 0,312 hingga 0,860, menunjukkan bahwa setiap butir soal mampu membedakan antara responden dengan tingkat motivasi belajar yang berbeda. Yang kedua ada skala gegar budaya yang disusun berdasarkan teori Oberg pada tahun 1960 yang menyatakan bahwa gegar budaya terjadi karena individu mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya baru. Skala ini mengukur 6 aspek utama. Yang pertama itu ada ketegangan psikologis akibat usaha adaptasi yang terus-menerus di lingkungan baru. Yang kedua ada perasaan kehilangan seperti kehilangan keluarga, teman, atau status sosial sebelumnya. Yang ketiga ada penolakan sosial, yaitu sikap negatif terhadap masyarakat atau individu di lingkungan baru. Yang keempat ada kebingungan identitas yang mencakup ketidakjelasan peran, nilai, dan jati diri. Yang kelima ada ketidaksukaan terhadap perbedaan budaya, termasuk bahasa, kebiasaan, dan norma sosial. Dan yang keenam, yaitu perasaan tidak berdaya karena kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang asing. Skala ini terdiri dari 24 butir pernyataan yang diisi oleh mahasiswa, yaitu nilai alpha Cronbach sebesar 0,850 menunjukkan bahwa instrumen ini sangat andal.
Dan yang kedua ada daya diskriminasi butir berada di kisaran 0,332 sampai 0,795, menandakan bahwa pertanyaan dalam skala ini cukup efektif membedakan tingkat gegar budaya antar. Lalu yang ketiga ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa perantau di Universitas X, Makassar. Yang dimaksud mahasiswa perantau adalah mahasiswa yang berasal dari luar daerah dan harus beradaptasi dengan budaya baru yang berbeda dari daerah asalnya. Adapun kriteria subjek penelitian yang pertama itu baru merantau maksimal 1 tahun agar masih berada dalam tahap awal proses adaptasi budaya. Dan yang kedua ada berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan karena perbedaan budaya yang dialami diperkirakan jauh lebih signifikan. Dan yang ketiga itu ada berusia 19 sampai 22 tahun, yaitu usia umum mahasiswa tingkat awal. Jadi total responden ini berjumlah 66 mahasiswa yang tersebar di 9 fakultas. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling, di mana populasi mahasiswa dikelompokkan berdasarkan fakultas. Kemudian dari setiap fakultas diambil sampel secara acak agar setiap kelompok memiliki peluang yang sama untuk diwakili. Teknik ini dipilih karena populasi mahasiswa perantau tersebar luas, sehingga metode ini dianggap lebih efisien dan representatif. Hasil penelitian. Hasil analisis data menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara gegar budaya dengan motivasi belajar mahasiswa perantau, dengan nilai korelasi R sama dengan 0,241 dan tingkat signifikansi B sama dengan 0,026. Temuan ini berarti semakin tinggi tingkat gegar budaya yang dialami mahasiswa perantau, maka semakin rendah motivasi belajar mereka. Sebaliknya, semakin rendah gejala gegar budaya yang dialami, semakin tinggi pula motivasi belajar mahasiswa. Meskipun hubungan yang ditemukan signifikan, kekuatan pengaruhnya tergolong rendah. Sumbangan efektif gegar budaya terhadap motivasi belajar hanya sebesar 5,80%, sementara sisanya yaitu 94,20% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari aspek internal mahasiswa, seperti kondisi psikologis, minat pribadi, dan kepribadian, maupun dari aspek eksternal, seperti dukungan keluarga, lingkungan sosial, kondisi akademik, serta fasilitas belajar yang tersedia. Analisis keterkaitan dengan teori kognitif sosial. Temuan penelitian ini dijelaskan melalui teori kognitif sosial Bandura yang menekankan reciprocal determinisme, yaitu hubungan timbal balik antara individu, lingkungan, dan perilaku. Dalam konteks mahasiswa perantau, perbedaan budaya, bahasa, dan norma sosial di lingkungan baru dapat menimbulkan gegar budaya yang melemahkan self-efficacy serta menurunkan motivasi belajar. Kondisi ini menimbulkan persepsi negatif terhadap diri sendiri sehingga mahasiswa cenderung pasif, kurang berpartisipasi, bahkan enggan menyelesaikan tugas. Dengan begitu, gegar budaya tidak hanya berdampak pada emosi, tetapi juga menurunkan prestasi akademik. Namun, sesuai dengan teori kognitif sosial, keberhasilan mahasiswa juga berpengaruh oleh kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Mahasiswa yang mampu membangun dukungan sosial, menumbuhkan rasa percaya diri, dan menyesuaikan diri dengan budaya baru cenderung lebih berhasil mempertahankan motivasi belajar dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori konstruktivisme yang memandang belajar sebagai hasil interaksi aktif individu dengan lingkungannya. Mahasiswa perantau yang tidak mendapat dukungan sosial dan suasana belajar yang ramah akan kesulitan membangun makna dari pengalaman baru, sehingga motivasi belajar semakin melemah. Oleh karena itu, faktor lingkungan tidak bisa diabaikan dalam pendidikan. Dukungan sosial, penerimaan perbedaan budaya, serta iklim belajar yang inklusif sangat penting agar mahasiswa dapat melewati gegar budaya dan tetap termotivasi dalam belajar. Studi kasus dan artikel jurnal.
Dosen atau guru sebaiknya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan menekankan nilai toleransi, saling menghargai, serta memberi ruang bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk berpendapat. Suasana kelas yang menerima perbedaan budaya akan membantu mahasiswa perantau merasa lebih diterima, mengurangi rasa terasing, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam proses pembelajaran. Selain itu, interaksi sosial positif perlu ditingkatkan melalui kegiatan kelompok, diskusi, maupun kolaboratif. Aktivitas ini memberi kesempatan mahasiswa perantau untuk menjalin relasi dengan teman baru, sehingga rasa kebersamaan terbangun dan gejala gegar budaya berkurang. Akibatnya, motivasi belajar pun dapat meningkatkan seiring dengan tumbuhnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Saran penerapan untuk dosen atau guru. Penelitian tentang gegar budaya dan motivasi belajar mahasiswa perantau memiliki keterkaitan dengan teori kognitif sosial Albert Bandura yang menekankan interaksi timbal balik antara kognisi, lingkungan, dan perilaku atau reciprocal determinism. Gegar budaya sebagai faktor lingkungan dapat memunculkan tekanan psikologis karena perbedaan bahasa, makanan, norma, maupun kebiasaan. Kondisi ini berpengaruh pada aspek kognisi seperti menurunnya rasa percaya diri atau self-efficacy dan munculnya keraguan terhadap kemampuan diri yang pada akhirnya berdampak pada perilaku, misalnya melemahnya motivasi belajar, berkurangnya keaktifan di kelas, dan menurunnya keterlibatan dalam kegiatan akademik. Guru dan dosen juga perlu memberikan dukungan emosional maupun akademik dengan memperhatikan tanda-tanda mahasiswa yang mengalami gegar budaya, seperti menarik diri atau menurunnya partisipasi. Bentuk dukungan bisa berupa perhatian, bimbingan ringan, hingga konseling dapat membuat mahasiswa merasa diperhatikan. Hal ini sesuai dengan teori kognitif sosial yang menekankan pentingnya lingkungan suportif dalam memperkuat keyakinan diri. Untuk mempercepat proses adaptasi, dosen dapat mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam pembelajaran melalui contoh kasus atau diskusi yang relevan. Selain itu, juga penting pula untuk memberi tantangan belajar yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa serta umpan balik positif atau usaha mereka. Pujian atau penghargaan kecil dapat memperkuat self-efficacy, sehingga mahasiswa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar meskipun berada dalam lingkungan budaya yang berbeda.